Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hamdani. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi sistem perkemihan. Jadi pengertian dari sistem perkemihan itu sendiri adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan olehnya. Darah disaring terbagi menjadi dua, zat yang masih diperlukan dan zat yang tidak diperlukan. Zat yang tidak diperlukan dibuang dalam urin dan zat yang masih diperlukan beredar dalam darah. Ada beberapa poin yang meliputi sistem anatomi perkemihan. Ada ginjal atau renal, ureter, fasika urinaria, dan uretra. Ginjal adalah, dari tampilannya itu sendiri, ginjal berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, sisi cekung menghadap medial, panjang kurang lebih 12,5 cm, tebalnya 2,5 cm, kurang lebih sebesar kepalan tangan. Ya, mungkin ginjal saya sebesar ini. Berat 125 gram sampai 175 gram untuk pria dewasa, untuk ukuran pria dewasa. Dan untuk wanitanya beratnya 115 sampai 155 gram. Jadi beratnya jelas lebih notaben, lebih tinggi pria dibanding wanita. Letak ginjal itu sendiri berada di rongga peritoneal sebelah kanan dan kiri, kolumna vertebralis dikelilingi lemak dan jaringan ikat. Pada bagian atas terdapat kelenjar suprarenal. Bagian atas ginjal terdapat kelenjar suprarenal. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan ginjal kiri. Jadi ginjal kanan terletak agak lebih ke bawah dibanding ginjal sebelah kiri. Karena ada hati yang perlu dijaga. Ada hati yang sisi kanan. Pada sisi kanan, batas atas ginjal kiri setinggi iga ke-11 dan ginjal kanan setinggi iga ke-12. Dan batas bawah ginjal kiri setinggi vertebrae lumbalis ketiga. Kalau kita lihat tampilan ginjal itu sendiri kurang lebih seperti ini. Nanti kita tampilkan dalam. Ya, sebesar kepalan tangan, berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua. Struktur internal ginjal, hilus renalis, tingkat kecangkungan tepi medial ginjal sebagai tempat struktur-struktur pembuluh darah. Sistem limfatik, saraf, ureter menuju dan meninggalkan ginjal. Sinus renalis, rongga berisi lemak yang membuka pada hilus sebagai jalan masuk dan keluarnya ureter, vena, dan arteri renalis, saraf, serta limfatik. Pelvis renalis, perluasan ujung proksimal ureter. Parenchyma renalis, jaringan ginjal yang menyelubungi struktur ginjal, terbagi atas medula dan korteks. Satu medula terdiri dari massa trianguler yang disebut piramida ginjal. Dua, korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional ginjal. Lobus renalis, tiap lobus terdiri atas satu piramida. Struktur mikroskopik ginjal. Satuan fungsional ginjal disebut nefron. Jumlah nefron pada ginjal sekitar 1,3 juta pada satu ginjal. Tiap nefron memiliki satu komponen vaskular dan satu komponen tubular. Nefron terdiri dari glomerulus 14 pertama filtrasi, tubulus panjang terdiri dari tubulus proximalis, loop Henle, tubulus distalis, dan tubulus colligentis. Percabangan aorta abdomen yang mensuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus cabang anterior dan cabang posterior. Keduanya menyebar sampai ke medula ginjal, terletak antara piramid
disebut arteri interlobaris. Dari arteri interlobaris pada bagian medula ada arteri yang melewati basis piramid disebut arteri aorta. Vasculari arteri aorta bercabang menjadi arteri interlobularis yang berjalan tegak ke dalam korteks, dan arteriole afferent berasal dari arteri interlobularis. 1. Arteriole afferent membentuk 50 kapiler yang membentuk glomerulus. Arteriole afferent meninggalkan setiap glomerulus yang membentuk jaringan kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus proksimal dan distal untuk memberikan nutrien serta mengeluarkan zat-zat yang direabsorpsi. Kapiler peritubular mengalir ke dalam vena cortex yang kemudian menyatu membentuk vena interlobularis. Vena aorta menerima darah dari vena interlobularis yang bergabung dan bermuara ke dalam vena renalis. Vena renalis meninggalkan ginjal untuk bersatu dengan vena cava inferior. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman, menerima darah dari arteriole afferent dan meneruskan ke arteriole efferent. Selanjutnya ke sistem vena. Kapsula Bowman adalah ujung buntu tubulus ginjal berbentuk kapsula cekung berdiameter 200. Tubulus proksimal convoluta adalah tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman. Panjangnya kurang lebih 15 mm, berdiameter 55. Berkelok-kelok dari korteks ke medula dan kembali ke korteks. Terjadi proses transport aktif natrium dan kalium di dalamnya. Ansa Henle adalah dia itu berbentuk lurus dan tebal. Diteruskan ke segmen tipis, dilanjutkan ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm, total panjang ansa Henle 2-14 mm. Tubulus distal convoluta adalah bagian ginjal yang berbelok-belok dan letaknya jauh dari kapsula Bowman. Panjangnya 5 mm, bermuara pada ductus colligentes. Ductus colligentes masing-masing ductus colligentes berjalan melalui korteks dan medula ginjal. Lanjut ke ureter. Ureter itu sendiri adalah organ berbentuk tabung kecil untuk mengalirkan urin ke dalam ginjal. Lanjut ureter. Ureter itu sendiri adalah organ berbentuk tabung kecil untuk mengalirkan urin dari ginjal ke dalam vesika urinaria. Perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis renalis yang merentang sampai vesika urinaria. Tiap ureter panjangnya sekitar 25 cm sampai 30 cm, diameternya 4 mm sampai 6 mm. Dindingnya terdiri dari atas 3 lapisan jaringan, lapisan fibrosa, lapisan luarnya, muscularis longitudinal, dan otot polos sirkuler bagian tengahnya, dan bagian luarnya ada epitelium mucosa bagian dalamnya. Lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik. Gelombang peristaltik mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Setiap ureter akan masuk ke kandung kemih melalui sphincter. Sphincter itu sendiri adalah suatu struktur muskuler atau berotot yang bisa membuka hingga air kemih bisa lewat dan menutup. Air kemih yang secara teratur mengalir akan tertumpul ke dalam kandung kemih. Lanjut, vesika urinaria. Vesika urinaria itu sendiri adalah organ muskular berongga yang berfungsi sebagai kontainer penyimpanan atau tempat menampung urin sementara. Kapasitas maksimalnya 300 sampai 450 mili. Lokasinya pada laki-laki terletak tepat di belakang simpilis pubis dan di depan rektal. Pada perempuan
terletak agak di bawah uterus, di depan vagina. Jika penuh, mampu mencapai umbilikus di rongga abdominopelvis. Maka strukturnya itu yang pertama dinding, ada 4 lapisan. Struktur dari vesika urinaria itu sendiri, pertama lapisan dinding ada 4 lapis, lapisan serosa, otot detrusor, 3 submukosa, 4 mukosa. Lapisan kedua yaitu trigonum. Trigonum itu sendiri ada area halus yang sudutnya terbentuk dari 3 lubang. Lanjut ke uretra. Pada pria, uretra membawa cairan semen dan urin. Panjangnya sekitar 20 cm melalui kelenjar prostat dan penis. Uretra prostatik dikelilingi oleh kelompok prostat, menerima 2 ductus ejakulator yang terbentuk dari penyatuan ductus deferens dan ductus vesical seminal. Uretra membranosa bagian terpendek, panjangnya kurang lebih 1-2 cm, dikelilingi sphincter uretra eksterna, dan uretra cavernosa adalah bagian yang paling panjangnya, menerima ductus kelenjar dan merentang sampai officium uretra eksterna pada ujung penis. Pada wanita, uretra itu sangat berukuran pendek, yakni sekitar 3 cm sampai 4 cm, membuka keluar tubuh melalui orifisium uretra eksterna yang terletak antara klitoris dan mulut vagina. Wanita lebih beresiko terjadinya infeksi kandung kemih dan infeksi saluran kemih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.